Halo semuanya. Eh, di video kali ini adalah edisi spesial karena saya hendak membreakdown lirik dari lagu yang saya bikin berkolaborasi bersama fanbase Lulu, yaitu Lunarian. Lagu untuk Lulu JKT48 berjudul Pulang ke Lulu ya. Apakah kalian semua sudah mendengarkan? Kalau sudah, terima kasih banyak. Kalau belum, ya tolong dengerin dulu. Ada di channel ini, ada. Tapi di video ini, khusus video ini, saya mau membreakdown lirik, jadi membahas, membedah. Jadi saya sudah siapkan di sini liriknya. Kita akan breakdown secara detail. Tapi sebelum detail, kita overview-nya dulu kali ya. Overview. Jadi secara garis besar, lagu Pulang ke Lulu ini menceritakan, sepi banget ya, kita kasih musik kali ya. Lagu Pulang ke Lulu ini menceritakan secara garis besar tentang, sebenarnya nggak purely tentang Lulu, tapi lebih ke gue menceritakan sebuah perjalanan di sini. Kayak memang lagunya pada hakikatnya lagu ini untuk Lulu gitu kan. Tapi ketika membungkus lagu ini sendiri, gue berpikir ketika masih dalam sesi brainstorming dengan pikiran sendiri gitu ya, gue berpikir gimana kalau kita bungkus lagu ini tidak hanya dengan sekedar kita lagunya menceritakan tentang Lulu doang, memuja Lulu doang gitu, kayak terlalu standar. Kita balut dalam sebuah cerita aja. Ceritanya gimana? Menurut kata-kata dari tim dari fanbase sendiri, mereka bilang ini kan emang dalam rangka merayakan ulang tahun Lulu ke-19 ya kan. Mereka bilang, ya bang, jadi ini tema dari ulang tahun Lulu sendiri adalah Space Wanderer. Jadi kita wander tuh kan apa ya, berkeliling, berpetualang gitu ya, berpetualang mengelilingi space, luar angkasa. Nah gitu. Jadi pertama tuh sebenarnya sudah ada pemikiran dan pertimbangan, nih enaknya gimana ya. Enaknya mau dibikin lagu yang cerita tentang Lulu dan semangatnya, kita mengadore dan kita mengapresiate semangatnya Lulu dalam berjuang di JKT ini. Mau ngambil topik itu atau mau ngambil topik tentang space itu sendiri. Terus ketika gue berpikir dua hal ini sepertinya akan lebih seru ketika mengambil ide bahwa kita lagi jalan-jalan ke luar angkasa gitu. Sebab kalau mau ngomongin tentang Lulunya doang, takutnya nanti liriknya akan jadi terlalu sederhana dan malah jadi kurang angkat. Jadi di sini gue approach teman-teman dari Lunarian dan gue mempropose ide untuk kita ambil tema tentang jalan-jalan ke luar angkasa, tapi dari situ kita ambil sesuatu tentang Lulunya juga gitu. Akhirnya gue propose ide, gimana kalau kita bikin temanya kita jalan-jalan ke luar angkasa, berkeliling dan melihat-lihat, wah luar angkasa itu luas dan rame dan seru. Tapi dalam petualangan dan perjalanan kita, ntar kalau misalnya di suatu titik kita capek, kita akan selalu bisa pulang. Pulangnya kemana? Pulangnya ke Lulu gitu. Itu ide awal, ide pokoknya begitu. Ketika gue propose, sepertinya teman-teman Lunarian senang dengan ide itu. Akhirnya berangkat dari ide awal itu, gue breakdown jadi lirik lagu yang lebih detail gitu. Jadi kenapa tadi barusan gue lepas headphone, karena ketika gue ngobrol sambil ada musik di sini ternyata malah jadi nggak fokus gitu. Soalnya mungkin di kalian kedengarannya kecil, tapi di sini tetap gede. Oke, itu bukan itu yang mau dibahas. Yang mau dibahas lebih detail, mari kan tadi saya sudah jelaskan tentang ininya ya. Overview-nya seperti itu. Ide awalnya adalah tentang berangkat ke luar angkasa dan berkeliling dan melihat-lihat. Ketika kita capek, yuk kita pulang. Pulangnya kemana? Pulangnya ke Lulu. Seperti itu. Dan akhirnya saya rangkai lirik seperti ini. Kita berangkat dari awal nih, dari intro. Belum ada lirik di sini. Kalau kita tangkap nada-nada yang ada di intro ini gabungan dari berbagai lagu dari JKT48 sendiri. Untuk detailnya gimana nanti saya akan bahasnya di breakdown musik. Kalau ini lebih ke lirik dulu aja ya. Simak. Bingung ngapain jam segini sendirian, yuk gerak bareng Lunarian. Oke, itu baris pertama ini ya. Bingung ngapain jam segini sendirian, yuk gerak bareng Lunarian. Di sini gue merasa bahwa lirik pertama itu harus menggebrak gitu, harus langsung menunjukkan poin apa yang mau gue sampaikan, yaitu ini adalah bentuk kolaborasi antara dua pihak Rangga Pranendra dan pihak Lunarian, fanbase Lulu ya. Jadi dalam hal ini gue memberikan dua hashtag jam segini sendirian, yang adalah hashtag yang gue usung sendiri,
Karena dulu pada masanya gue ngidol aktif tahun 2014 sampai 16 itu gue bikin satu segmen sendiri di YouTube ya, merupakan sebuah vlog. Nama vlognya Jam Segini Sendirian, JSS. Bisa dicek di channel ini kalau mau berkunjung ke masa lalu saya, bisa di sini. Dan ada hashtag satu lagi yaitu Yuk Gerak. Ini adalah hashtag yang diusung oleh Lulu sendiri dalam Sosenkyo-nya. Dia punya hashtag Yuk Gerak. Nah sekalian aja ternyata masuk ke dalam tema yang mau gue usung di lagu ini. Jadi kita masukin 2 hashtag itu. Yuk Gerak bareng Lunarian. Gue langsung nyebut pihak di mana gue berkolaborasi bersama di situ, Lunarian gitu. Jadi kalimat pertama kudu langsung gitu, biar langsung nancap. Lalu berikutnya nih sisaan dari verse 1 ini. Bangun teman-teman menunggu, buka mata ganti baju, kalau enggak nanti dipatok ayam. Ayam sayang. Buat kamu yang selama ini memantau dan mendengarkan lagu-lagu dan karya ciptaan saya, tentunya kamu akan langsung ngeh dengan lagu ini. Ini adalah sepenggal referensi dari lagu Bangun Ayana Bangun, sebuah lagu yang saya ciptakan untuk Ayana, member JKT48, sekarang sudah mantan member. Tapi ini juga kenapa gue memilih lagu Bangun Ayana Bangun untuk gue jadikan referensi, karena berdasarkan hasil brainstorming dengan teman-teman Lunarian, ternyata Lulu itu dulunya fans juga dan dia mengidolakan Ayana. Ya, pokoknya yang gue tangkap kayak gitu. Jadi dari ide awal pun gue udah mikir, wah Ayana ini nih merupakan sebuah materi yang potensial banget. Apalagi gue udah pernah bikin lagu untuk Ayana juga. Jadi wah ini masuk banget nih kalau dimasukin lirik seperti ini. Jadi dalam lagu ini pun kayak kita ngebangunin si orang yang kita tuju ini, bangun yuk teman-teman, nunggu ya, kita buka mata ganti baju. Karena di lirik lagu Bangun Ayana Bangun pun juga ada kata-kata itu. Dan yang paling penting ini sih, dipatok ayam ini. Dipatok ayam orang, ayam sayang. Ya, sangat referensial sekali ya. Gitu. Kita lanjut ke bait kedua guys. Siapkah dirimu untuk satu petualangan? Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Nah itu sepenggal ini sebenarnya kan terdiri dari 2 kalimat ya. Saya menitik beratkan di kalimat yang kedua ini adalah referensi lagunya Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Sebuah lagu yang pernah di cover oleh Lulu juga di salah satu sesi live-nya kalau gak salah. Apa sesi apanya gitu, pokoknya dia pernah ada menyanyikan lagu ini ya. Jadi gue langsung kepikiran di situ, ini kalimat ini harus masuk gitu. Tapi kemudian untuk merangkainya gue jadi masukin kalimat ini dulu sebagai pembukanya, karena ini kan kita akan mengarah kepada sebuah perjalanan gitu. Maka gue di sini sebagai si penyanyi, kita bertanya kepada orang yang kita tuju ini, siap nggak lo? Ini kita mau bertualang nih gitu. Tapi kemudian ada kata siapkah kau untuk jatuh cinta lagi, dalam artian di sini siap nggak lo untuk menaruh hati lagi terhadap seorang member di sini nih, ada member yang kita tuju yaitu Lulu gitu. Udah siap belum nih? Gitu. Masuk ya, masuk. Lalu Akan mengelilingi galaksi, Supermoon adalah Kizashi. ada kata Kizashi dan ada kata Supermoon, 2 kata kunci di sini. Kata Supermoon ini sendiri memang akhirnya ini adalah hasil godokan dari teman-teman Lunarian sendiri, di mana mereka punya semacam fanfic mengenai kehadiran Lulu di muka bumi ini, bahwa sebenarnya dia adalah makhluk ekstraterestrial yang turun ke bumi lalu menjadi salah satu dari kita. Lalu akhirnya dia punya kesempatan untuk kembali lagi ke tempat habitat dia berada, yaitu sekitaran bulan sana. Dia asalnya dari planet Lunari gitu ya. Dan apa yang menyebabkan dia bisa datang ke bumi adalah karena peristiwa Supermoon. Ada tuh. Kalau mau ngecek gimana fanficnya, cek di ini aja, akun TL Twitternya @lunarianid. Kalau kamu main Twitter. Kalau nggak main Twitter ya salah sendiri, siapa suruh nggak main Twitternya gitu. Twitter masih seru loh guys. Lalu di sini ada kata Kizashi yang artinya pertanda, ya nggak sih? Ya, sekarang kalau Watazen zaman JKT48 ini sepertinya langsung tahu dengan istilah Kizashi ya. Sebuah lagu pembuka di setlist Ramune no Nomikata, Kizashi, pertanda. Jadi artinya Supermoon adalah pertanda gitu. Supermoon is the sign. Untuk apa? Untuk menjelajahi segala kemungkinan, menjelajahi luar angkasa yang sangat luas itu, mengelilingi galaksi. Galaksi di sini galaksi as in real galaksi ya, bukan maksudnya referensi ke Ena G-Friend, walaupun dulu saya sempat bikin lagu untuk Ena G-Friend, Ena artinya galaksi. Tapi arahnya nggak ke situ, tapi kalau mau nangkep ke situ juga nggak apa-apa juga sih. Gitu mengenai ini masuk ya, masuk.
Ada yang gue lewatin nggak ya? Oh iya, kalau kita perhatiin dari cara nyanyinya tuh kita ini di sini gue tidak menyanyikan lewat vokal utama tapi backing vokal yang bilang kita. Siapkah dirimu Kita dengar baik-baik. satu petualangan? Perhatiin bagian kita. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Takkan Itu tuh. Kenapa gue ngambil kata kita itu tidak di vokal utama tapi di backing vokal? Alasannya teknis banget. Karena napasnya habis. Ini tuh padat banget nih, padat, nyambung lagi kalimat, nyambung lagi. Ini lebih panjang lagi di sini. Jadi gue kayak butuh satu momen ambil napas. Nah ini akhirnya gue potong di kata ini kita, di kata kita di situ gue ambil napas, langsung nyanyi ke kan mengelilingi gitu. Ini alasan teknis banget kali ini sebenarnya. Terus lanjut ke pre-chorus ya. mengelilingi galaksi, supermoon adalah Hisashi, jelajah di segala kemungkinan. Gue tadi sempat kepikiran sebenarnya ide awal gue untuk meletakkan kata kita ini tidak di vokal utama itu sebenarnya gue dapat dari salah satu lagunya Padi, band lawas lokal Padi. Mereka juga ada satu treatment vokal yang mereka nyanyi dengan cara kayak gitu. Cuma gue lagi lupa nih lagu mereka apa tuh. Oh, dari album mereka yang ketiga, track terakhir, judulnya Repihan Hati. Di verse ketiganya setelah ref 1 itu ada bagian gitu juga. Tiba-tiba vokal tuh bukan Fadli yang nyanyi tapi Piyu apa Ari gitu loh. Cuma satu kata terus abis itu nyambung lagi ke Fadlinya gitu. Jadi ya memang referensi datang dari banyak tempat. Kita lanjut ke pre-chorus. Dari siang sampai malam patah hati kasmaran. Ini dari segi nada itu adalah referensi ke lagu gua yang judulnya Kasmaran, versi panjangnya. Sebentar, untuk itu gua harus nyari dulu nih kayaknya nih. Makanya dari itulah kenapa ada kata kasmaran di situ. Hal itu disebabkan karena dari segi nada itu plek-plekan gue ambil dari lagu gue yang pernah gue bikin sebelumnya gitu, dengan judul Kasmaran. Waktu itu gue bikin lagu itu tahun 2012 dan memang tidak pernah direkam secara proper. Waktu itu kayak cuman rekaman kamar seadanya. Waktu itu karena belum punya gadget dan segala macamnya gitu loh. Nih sebentar ya guys, gue lagi nyariin ininya nih, file di YouTube. Siapa tahu yang ini ya, mudah-mudahan yang ini sih. Kita dengar dari nada pembuka di intro. Cepat, yuk bisa yuk. Itu dia. Terus lagu udah masuk nih. Nah di sini udah nggak nyambung. Tapi intinya adalah 30 detik pertama itu nadanya seperti itu kan. Maka dari situlah ada nada. Kita ulang lagi dikit. Mohon maaf. Kita akan masuk ke pre-chorus dengan nada yang sama dengan lagu Kasmaran barusan. Dari siang sampai malam patah hati kasmaran, siklus yang berputar bagai rotasi bumi. Sampai kapan menderita, mungkin sebaiknya kita lihat dari sisi. Udah sampai situ doang sih. Itu adalah referensi ke lagu saya yang lama yang judulnya Kasmaran. Apakah di sini hitungannya gue mencontek lagu gue sendiri? Mencetak lagu orang? Iya, mencetak lagu orang. Lagu siapa? Lagu gue sendiri. Jadi gak apa-apa dong, tidak melanggar hak cipta, orang gue sendiri yang bikin gitu. Terus nah harusnya gue nongolin ke sini ya. Dari siang sampai malam patah hati kasmaran, siklus yang berputar bagai rotasi bumi. Ini sebuah kalimat yang agak-agak troublesome waktu kami menggodok ini dan ada brainstormingnya dengan teman-teman dari Lunarian. Awalnya itu gue nulisnya gini, siklus berputar awalnya tuh gini. Pertama belum ada kata rotasi tapi gue pakai kata revolusi gitu loh. Siklus berputar bagai revolusi bumi gitu. Draft awal begini.
Tapi setelah gue oper ke mereka dan mereka setuju, tapi habis itu gue menelaah lirik gue sendiri, kok kayaknya ada yang aneh ya. Ternyata anehnya adalah kan gue habis ngomongin siang dan malam. Yang menyebabkan siang dan malam tuh bukan revolusi melainkan rotasi gitu loh. Maka waktu itu gue sempat ganti kata-katanya jadi gini. Revisi pertama adalah siklus muter-muter kayak rotasi bumi gitu. Supaya suku katanya sama gitu, supaya pemenggalannya tetap enak gitu. Gue ganti gini, dan gue ganti dari kata berputar jadi muter-muter supaya lebih nggak kaku gitu loh, lebih bahasa sehari-hari gitu. Tapi emang ini sih penggabungan kata muter-muter kayak itu kayak di mulut tuh nggak enak, pengucapannya memverbalisasikannya di mulut tuh kayak nggak enak gitu. Maka dari pihak Lunariannya bilang, bang ini kayaknya lebih enak yang kemarin deh, tetap dijadiin kayak kemarin aja siklus berbut apa ya itu kayak revolusi. Di situlah gue menjelaskan jangan pakai kata revolusi, soalnya yang bikin siang malam tuh bukan revolusi tapi rotasi. Rotasi kan hitungannya hari yang 24 jam gitu ya. Kalau revolusi kan setahun, perputaran setahunnya bumi gitu. Oh, di situ idenya masuk, tapi tetap kata muter-muter kayak ini harus diganti. Akhirnya setelah beberapa kali berpikir, yang disepakati ini siklus yang berputar bagai rotasi bumi gitu kan ya tadi. Lanjut. Berputar bagai rotasi bumi, sampai kapan menderita? Mungkin sebaiknya kita lihat dari sisi yang lain. Ini adalah sebuah part jembatan nih hitungannya. Ini adalah yang menjembatani kita menuju ke chorus, menuju ke bagian paling penting. Jadi harus nyambung gitu loh, harus nyambung. Gue pengen karena di referen di sini di bagian chorus gue berbicara tentang luar angkasanya. Jadi gue pengen menuliskan sesuatu yang bisa mengarahkan kita ke situ, dan akhirnya ini yang tertulis. Masih nyambung nih dari kata sampai kapan menderita tuh, maksudnya sampai kapan kita menderita menghadapi hidup yang siklusnya muter-muter terus, run we go around again in circles gitu loh, kayak lingkaran setan nih, gak kelar-kelar. Tapi di sini ada solusinya, mungkin sebaiknya kita lihat dari sisi yang lain. Jadi jangan kita lihat segi hidup tuh dari penderitaannya doang gitu loh. Ada sisi lain yang bisa kita lihat. Sama halnya kayak di sini, ada sisi lain yang bisa kita lihat tidak cuma dari bumi kita doang, tapi kalau kita keluar angkasa banyak sisi lain yang bisa kita lihat. Nah, kayak gitu masuknya. Masuk ya? Gue dari segi composing lirik ini gue bangga loh sebenarnya. Berangkat mengarungi luasnya luar angkasa, indahnya. Gue lupa namain kata indahnya ya. Ini ada referensi ke lagu lawas kayak Ratu Sejagat gitu ya, cara nyanyinya ya, penggalannya kayak gitu. Tapi ini sebenarnya ini kan adalah Jiko-nya Lulu. Suara semangatmu mengiringi hidupku seperti kerang ajaib. Segitu ya, kayaknya dua baris ini ya merupakan Jiko-nya Lulu. Tapi sebenarnya gue sudah memasukkan Jiko Lulu tuh dari kata indahnya ini sendiri. Karena kan Jiko-nya Lulu seperti kerang ajaib yang indah tuh. Ada kata kunci indah di situ. Jadi ini sebenarnya ini masih nyambung ke bawah. Indahnya suara semangatmu mengiringi hidupku seperti kerang ajaib gitu. Walaupun ketika kita mereferensikan ke Jiko-nya Lulu, maksudnya yang dia maksud dengan indah tuh bukan indahnya suara semangat dia memang, tapi kerang ajaibnya yang indah kan. Tapi di sini gue twist, yang indah itu adalah suara semangatnya Lulunya gitu. Seperti kerang ajaib lulu. Wah, ini dia nih yang bikin gue dalam segi penulisan pun gue gesrek sendiri gitu loh, karena nama dia Lulu, kemudian akhirnya diplesetin jadi kerang ajaib ya, karena berdasarkan cerita yang diceritakan oleh teman-teman Lunarian. Iya, akhirnya Jiko Lulu berkembang menjadi seperti ini karena ada referensi ke SpongeBob. Puja kerang ajaib gitu kan. Nah, dari situlah gue masukin juga jadi lirik gitu, kata Lulu berubah menjadi lulu gitu. Cuma kalau SpongeBob kan kayak puja kerang ajaib rata kan, tapi kalau di sini gue bikin jadi kayak tinggi ke rendah kayak gitu. Biar apa? Biar masuk lagi ke lirik berikutnya gitu. Jadi nggak rata terus, tapi kayak ada dinamika. Bersama melewati ribuan tahun cahaya.
ajaib bersama melewati ribuan tahun cahaya manis berbahaya. Itu di situ gue masukin 2 referensi lagu sekaligus. Pertama ribuan tahun cahaya, dan kalau kita dengar setelah gue nyanyi ribuan tahun cahaya, di situ string sectionnya bernada tararet tararet. Gue mengambil referensi ini dari lagunya Rahel Florencia yang judulnya 1000 tahun cahaya. Ada pemenggalan string yang nadanya seperti itu. Makanya di kata ribuan tahun cahaya nada biolanya seperti itu, string sectionnya seperti itu. Kemudian referensi kedua adalah lagu Manis Berbahaya, lagunya gue sendiri, judulnya Manis Berbahaya, rilis tahun 2020 kemarin. Di situ pun brass sectionnya berkata barap 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 barap. Perhatiin lagi deh. Pergi bersama melewati ribuan tahun cahaya. Dengar gak tuh? Pararap pararap. Nah itu 1000 tahun cahaya. Manis Parap 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 parap. Aduh, parap 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 parap. Kenapa why selalu always. Nah itu dari referensi dari Manis Berbahaya. Lalu lanjut ke ini juga referensi lagunya Elo. Tahu ya? Pergi untuk kembali. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Perhatikan instrumental orkestranya ketika gue nyanyi Pergi untuk kembali. pergi untuk kembali. Tatarat tatat tatat. Selamat tinggal kasih sampai kita. Nah, ada kayak gitunya. Seru ya? Kembali untuk pulang, tentukan arah ke Lulu. Kita pulangnya ke Lulu. Nah, di sini gue memberikan sebuah konklusi dari sebuah lirik nih, lirik dari chorus ini, satu bagian ini gue bikin kemana-mana, tapi kemudian bermuaranya di satu konklusi judul itu sendiri, Pulang ke Lulu. Kita udah berlari melalang buana kesana kemari, lalu kita akan pulang, pergi untuk kembali untuk pulang ke Lulu. Dan akhirnya kita menemukan judulnya di sini, Pulang ke Lulu. I always like the composition, the process of composing, di mana akhirnya lirik terakhir dari ref itu menjadi konklusi, dan itu yang menjadi judul. Gue selalu suka dengan lagu-lagu yang kayak gitu. Halo semuanya. Di sini akhirnya gue masukin suara Lulu sendiri. Suara Lulu sendiri jadi ada di sini, seperti halnya gue menggodok rekaman untuk album sebelumnya ya. Mostly selalu ada suara dari member yang menjadi inspirasi. Kecuali di lagu Melodi Terindah, karena waktu itu gue belum kepikiran ke situ. Mulai dari lagu Es Sanju SU ada suara Sanjunya. Lagu Bangun Ayana Bangun malah hampir semua member Gen 1 ada di situ. Lagu Badai Veranda ada suara verandanya. Lagu dan lain-lain. Seperti Kang Ajab yang indah, Nah, di sini suara nih. semangatnya akan mengiringi hidupmu. Ini juga sama kayak intro 1 tadi tuh. Terdiri dari berbagai lagu JKT yang gue mix jadi satu bagian, medley-medleyan gitu. Itu pembagian lagunya ada apa aja nanti gue akan ceritakan itu di pembedahan musik. Jadi nggak di sini. Walaupun mungkin kalian sudah bisa menebak sendiri sebenarnya. Sekarang kita masuk ke ke bagian verse 3. Ini nge-rap nih ceritanya, di sini gue nge-rap. Ini adalah bagian terakhir. 2 bagian ini adalah bagian terakhir yang gue bikin dalam kesatuan lagu ini. Jadi pertama tuh awalnya gue bikin dari refnya dulu, alias dari ide pokoknya dulu gitu. Kemudian baru gue kembangkan, gue bikin verse-nya, pre-chorusnya, pre-chorus. Udah. Sebenarnya secara bagian lagu verse 1, pre-chorus 1, chorus 1 itu udah jadi satu lagu. Nah, untuk pengembangannya, pengulangannya verse 3 ini gue bikin agak belakangan memang. Agak belakangan, dan gue bingung awalnya ini mau masukin apa lagi ya. Cuman dari referensi lagu yang selama ini gue denger setahun terakhir itu kayak mostly kan kemarin-kemarin gue dengerin lagu-lagu K-pop gitu ya. Lagu-lagu K-pop tuh kayak ada sesuatu yang khusus, yaitu ada rap di tengahnya gitu loh. Maka di sini gue kepikiran, oke, masukin rap aja deh gitu. Akhirnya gue nge-rap di sini. Banyak kau tahu, semakin sedikit kau mengerti. Dari semua planet di tata surya ini, kenapa cuma bumi yang bentuknya datar sendiri? Aduh, di sini ketika gue garap ini dan gue menyerahkan kepada tim Lunaran pun waktu itu sempat ada yang pro dan kontra juga nih. Setengah verse 3 ini nih, setengah pertama. Oke, kita bahas dari kalimat pertama dulu. The more you know, the less you understand. Ini adalah sebuah proverb yang udah lumayan terkenal ya.
Dan akhirnya menjadi salah satu pegangan gue juga. Semakin banyak kau tahu, semakin sedikit kau mengerti. Semakin lu belajar tentang sesuatu, semakin pemahaman lu masuk di otak, tapi semakin di situ pula lu akan semakin gak ngerti. Wow, ini kompleks banget gitu loh. Berlaku di banyak hal, di musik, di filosofi tentang kehidupan, di sejarah, di bagaimana kita mengembangkan sains gitu-gitu. Ini kalimat biasanya orang akan relate gitu. Semakin banyak kita tahu, semakin sedikit kita mengerti. Dan ini adalah kalimat pembuka yang sifatnya masih umum. Kemudian kita juruskan lagi lebih detail ke dari semua planet di tata surya ini, kenapa cuma bumi yang bentuknya datar sendiri. Di sini gue emang agak nyenggol pihak flat earthers yang mempercayai bahwa bumi ini datar ya. Memang itu adalah kepercayaan yang tidak semua orang miliki, tapi jika kamu adalah salah satu penganut bumi datar, maka saya menghargai kepercayaan kamu. Walaupun di sini saya akan bilang mungkin kita berbeda pandangan dan saya akan bilang pandangan kamu salah, tapi saya tetap menghargai pandangan kamu. Soalnya Oshi gue katanya penganut bumi datar juga ya Teh Melo, ya benar nggak? Tolong diklarifikasi di kolom komen Teh Melo. Tapi di sini ketika gue menyadari bahwa ini sebenarnya joke-nya diletaknya di situ. Gue akan jelaskan kenapa tiba-tiba ada kata body shaming di situ. Mari jangan dibahas, gak boleh body shaming. Nah itu dia. Kok jadi nyambung ke body shaming? Ini pun dari pihak Lunarian sendiri beberapa ada yang bilang ini kok nggak nyambung sih bang, coba diganti deh gitu loh. Tapi ketika gue menerima masukan begitu, oh berarti joke gue tidak diterima dengan baik kayaknya nih. Soalnya gue akan breakdown jokesnya di sini. Dari awal kan di sini gue berkata tentang bumi datar, mempertanyakan kenapa cuma bumi yang bentuknya datar. Tapi disitulah kita merasa bahwa wah, this is an awkward situation. Ini harus segera di stop. Pembicaraannya kita drop saja. Sensitif soalnya kan, sensitif mengenai kepercayaan gitu lah tentang bumi datar. Maka di sini gue bilang mari jangan dibahas. Harapannya, ekspektasinya adalah oke, jangan dibahas karena ini adalah isu yang sensitif mengenai kepercayaan. Gitu. Tapi ternyata outputnya adalah mari jangan dibahas, nggak boleh body shaming. Jadi isu sensitifnya malah menyenggol ke bentuk badan gitu loh, karena di sini kan gue bahas datar. Bentuk badan kan juga ada yang datar flat, ada yang curvy, ada yang gendut, ada yang kurus. Ya udah jangan dibahas, semua bentuk badan kita, mau kamu kurus, mau kamu gendut, semua itu sama di mata Allah. Jadi kamu tetap pribadi yang sempurna. Gitu. Jadi kita nggak boleh body shaming. Padahal ini nggak nyambung, orang kita lagi ngomongin planet atau surya sama bumi, kenapa tiba-tiba ngomongin bentuk tubuh? Nah itu letak joke-nya di situ, karena itu dua hal yang nggak nyambung tapi disambungin gitu. Udah gitu doang sih. Dan sebuah joke akan berasa nggak lucu ketika dijelasin ya. Udah jadi mungkin sebaiknya gue nggak jelasin emang. Lanjut. Itu Merkurius, di sana ada Venus. Udah di sini gue pure ngabsen planet-planet di solar system kita aja sih. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada satu belum disebut namanya Pluto. Tidak masuk hitungan karena melanggar Golden Rule. Di sini gue pure menyenggol tentang isu penggaris emas yang sempat heboh di fandom beberapa momen yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu. Tapi di sini gue nyambungin gimana caranya supaya ini nyambung ke tata surya dan planet dan space, dan emang topik yang lagi diusung di sini. Gimana caranya supaya gue bisa menyenggol Golden Rules ini, yaitu dengan cara membahas tentang Pluto sendiri. Pluto adalah sebuah planet yang tadinya kita kira planet, nggak taunya oleh tim saintis tahun 2006 mereka akhirnya mengeluarkan nama Pluto dari list planet yang ada di tata surya kita karena dia hitungannya tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah planet gitu. Maka planet Pluto dihitung sebagai dwarf planet, planet kerdil gitu. Bukan planet dalam jajaran yang sama dengan Merkurius, Venus, Mars, Jupiter dan sebagainya. Gitu. Tapi di sini gue menyebutkan kenapa dia tidak masuk hitungan, karena dia melanggar Golden Rules. Jadi dia dihukum gitu. Bang, katanya Golden Rules nggak ada. Ya memang. Ya sekarang pikir aja kenapa tiba-tiba Pluto dan planet-planet ada yang melanggar Golden Rules. Nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Golden Rules nggak ada. Dibahas. Jangan pancing, please. Jangan pancing gue bahas tentang Golden Rules. Nanti jadi panjang lagi. Kita masuk aja langsung ke pre-chorus 2. Saatnya kita untuk membuka mata, menyaksikan keajaiban alam semesta. Lagu ini tercipta untuk seorang bernama Lulu Askia Salsabila.
ada beberapa hal yang menarik yang pengen gue bahas. Satu hal doang sih sebenarnya, nggak banyak. Oke dah, ini kenapa gue garis, karena jaibnya tuh JAIB, jaib. Kita bisa bikin tuh jadi 2 suku kata kan, jaib, keajaiban. Tapi di sini gue mempercepat cara nyanyinya, keajaiban. Jaib tuh menjadi 1 suku kata, jadi gue garisin di situ biar gue pas nyanyi nggak bingung. 1 itu. 2, ada yang troublesome dengan bagian ini. Awalnya liriknya nggak kayak gini, gue kasih tau gini. Saatnya kita untuk membuka mata menyaksikan keajaiban alam semesta ditemani astronot. Awalnya gini. Ada juga Astro Boy. Gue mencoba mengambil rima. Astro. Yang kenapa jadi kecil? Yang minumnya Astro Boba. Astro. Ditemani astronot, ada juga Astro Boy yang minumnya Astro Boba. Terus ada monolog, ada dialog di situ. Orang nanya ke gue, di endorse bang? Kagak, bilang gitu. Gitu. Lirik awal begini, draft awal pertama begini. Kemudian ketika diserahkan kepada tim Lunarian, mereka bilang, bang, ini kayaknya nggak nyambung deh. Gitu. Memang waktu itu pas gue nulis ini juga gue mikir, aduh, gue udah buntu banget nih. Tentang apa ya, nulis apa lagi nih, pre-chorus 2 tanggung banget, dikit lagi selesai nih lirik lagu secara keseluruhan, bentar lagi selesai, tinggal baris ini doang nih yang belum kelar. Akhirnya gue tulis tentang astronot, Astro Boy, Astro Boba gitu, nggak nyambung emang. Dan akhirnya dia bener-bener diprotes gitu. Oh ya udah, maka kita ganti gitu. Awalnya pun gantinya nggak langsung ke sini, sempat ada revisi kayak ditemani astronot pokoknya kayak gue mencoba, kami mencoba menyambungkan dengan referensi ke lagu Inseki no Kakuritsu, Presentasi Meteor. Itu kan lagunya tentang luar angkasa juga kan gitu, tentang asteroid gitu. Tapi kok nggak serak terus gitu. Akhirnya gue mengajukan sebuah ide. Ya udah, kita singkirkan dulu topik tentang luar angkasa, kita balikin lagi ke Lulu karena memperhitungkan rima supaya tetap bisa ada rima A gitu loh. Belakangnya A semua. Ya udah, sekalian aja lagu ini tercipta untuk seorang bernama Lulu Askia Salsabila. Begitu gue propose ini langsung, oke bang, ini aja. Ya udah, akhirnya jadilah seperti ini gitu. Lanjut. Sekali-kali bolehlah kau melihat ke belakang, sorakan woyo woyo. Woyo Woyo Jos, sebuah referensi ke fandom ini sendiri, chanting mereka di Heartgata Virus. Woyo Woyo Jos itu pertama gue tahu ya, Heartgata Virus. Dan itu juga adalah sebuah lirik chant yang terkandung di lagu Bangun Aina Bangun gitu. Jadi sekali lagi referensi terhadap lagu Bangun Aina Bangun tidak hanya di bagian verse awal ini, tapi juga ada di chorus 2, Woyo Woyo Jos. Lalu di sini emang ini adalah kuncian, frase kuncian untuk chorus 2 tuh ini. Gue pengen masukin Jiko Lulu yang lama. Ini kan Jiko Lulu yang lama nih, terang seperti bulan, bersinar seperti bintang, aku Lulu gitu kan. Sebelum akhirnya diganti jadi seperti kerang ajaib yang indah, suara semangatku ya. Ini Jiko lamanya. Gue pengen masukin ini juga, dan ini menjadi kuncian di chorus 2. Pertama gue memang menulis lirik ini dulu, baru kemudian lirik di atas dan bawahnya baru gue kembangin. Itulah kenapa akhirnya menjadi seperti ini. Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang, itu hanyalah masa lalu. Jadi di sini gue menekankan bahwa ini adalah Jiko lama. Itulah kenapa ini hanya masa lalu gitu loh. Dan untuk itu ini kalimat pertama ini ini harus gue lengkapi dengan lirik yang nyambung juga. Ya udah, sekalian aja, sekali-kali bolehlah kau melihat ke belakang, tapi yang di belakang lo itu cuma masa lalu gitu loh. Lalu what can we do with it? Ya kita jadikan yang masa lalu itu bekal untuk masa depan. That's what history is there for. Ya kan? Mungkin buat kalian para pelajar, kalian pikir dari semua pelajaran IPS yang kita pelajarin, gue paling gak suka sama sejarah. Buat apa kita belajar sejarah? Iya gak? Jujur sama gue, ada gak dari antara kalian para pelajar semua yang berpikir demikian? Gue mending belajar geografi, gue mending belajar ekonomi, akuntansi, sosiologi, antropologi. Tapi sejarah, ngapain kita belajar sejarah? Yang berlalu biarlah berlalu. Kita harus menatap ke depan, mengukir masa depan yang bagus. Maka sejarah itu tinggalkan saja. Ada kan pasti di antara yang kayak gitu. Gue kasih tahu di sini, sejarah itu penting. Dan Bung Karno pernah bilang, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena
tanpa ada sejarah, kita nggak akan ada di masa sekarang dan kita nggak akan bisa buat masa depan yang lebih bagus. Masa depan yang lebih bagus, kita bisa bikin masa depan kita lebih bagus dengan berkaca ke masa lalu, belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu, kita rangkai di masa ini, kita buat masa depan lebih bagus. Gitu loh progresinya. Progresnya tuh begitu. Jadi pelajaran sejarah itu penting guys. Oke, Bu Umi, itu guru sejarah gue di SMA by the way. Masuk ya Bu. Jadikan bekal untuk kita mengukir masa depan, mengubah dunia. Jadikan bekal tuh kita mengukir masa depan, mengubah dunia. Lagi-lagi gue mengeluarkan referensi yang berupa lagu gue sendiri, seperti halnya di ref 1 gue bilang manis berbahaya. Dan di sini gue mengeluarkan kata mengubah dunia. Dan di situ pun string sectionnya itu adalah string section yang dimainkan oleh nada-nada yang dimainkan oleh Stefani Leoni, pemain biola yang di lagu mengubah dunia itu kayak gitu. Masa depan, mengubah dunia. Masuknya di situ. Aku senang sekali menggarap ini secara lagu. Jalan masih panjang dan jika lelah berjalan pasti kita akan pulang. Kalau ini ya kita balik ke konklusi lagu itu sendiri. Gitu. One more time. Gitu. Jadi ini adalah konklusi dari lagu itu sendiri. Gue taruh lagi di sini dengan kalimat yang berbeda, rangkaian yang berbeda. Kemudian karena lagunya masih nanggung, maka gue tambahin chorus lagi chorus satu lagi. Dan sebelum masuk ke chorus ini gue ada teriak di sini one more time. Kenapa one more time ya? Karena chorusnya diulang sekali lagi. Dan sebenarnya dengan pembuka lirik yang sama ya, kayak chorus 1 nih liriknya sama nih, berangkat mengarungi luasnya luar angkasa, indahnya suara semangatmu mengiringi hidupku. Secara lirik sama, tapi secara musik gue bikin agak beda. Dari beatnya ada hentakan tas tadi dari kicknya gue lebih ngerok di sini karena lebih ngangkat. Ini kan ref klimaks nih soalnya. Seperti kerang ajaib. Nah, dah penggalan berikutnya dari ref ini beda. Kata-katanya gue bikin beda. Soalnya gue mau masukin satu referensi lagu lagi. Lagu gue sendiri judulnya Katakan Saja. Ya elah, salah ketik lagi, salah klik lagi. Mana tadi ya? Ini dia guys. Jika merasa lelah sudah jangan malu-malu, katakan saja. Beda cerita dengan kalau yang tadi manis berbahaya ada parap. Ini harusnya gue jelasin di musik breakdown ya, tapi nggak apa deh, karena hubungannya masih sama lirik. Mengubah dunia juga tadi. Tapi kalau dikatakan saja, musiknya tidak ada musik yang mencerminkan lagu Katakan Saja yang pernah gue rilis, melainkan ada nada parararapap. Dengerin nih. Parararapap. Itu adalah penggalan nada dari lagu gue sendiri yang judulnya Katakan Saja 2. Tapi belum rilis dan lagunya belum jadi total. Jadi ini semacam premonition gitu barangkali ya. Kapanpun kita bisa kembali untuk pulang dan seterusnya. Ini sama dengan lirik yang di chorus 1 gitu. Tentukan arah ke Lulu. Tentukan arah ke Lulu, kita pulangnya ke Pamulang. Nah, oke, mari kita bahas tentang closure dari lagu ini. Ini pure gue sebenarnya murni pengen ngejokes aja di sini. Kayak kan sering gitu tuh kita ngelempar jatah nyanyi ke penonton gitu. Kita pulang ya ke, gak taunya sama penonton diplesetin. Sama kayak Chris John. Nah kan suka gitu tuh kalau Crispy ngejiko kan. Chris John. Nah emang suka bercanda. Kayak Nadila juga. Pau wak wow. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ini akhirnya apa sih? Begini juga kasusnya. Kita pulangnya ke dengan harapan Lulu. Gak taunya malah disorakin kita pulangnya ke Pamulang. Pulang ke Pamulang lagunya Dayan Resa. Nah, gitu. Pulangnya kemana? Ke Ketupat. Nah, ke Kedondong gitu lah. Salah pijit lagi gua. Kapanpun kita bisa
Bukan, pulang ke Pamulang mah lagunya Endah Endresa. Ayo lagi. Itu pun ketika gue membahas tentang pulang ke Pamulang mah lo kayak rasa di situ background musiknya tadadadadadadat. Kalau kalian dengar lagu Pulang ke Pamulang, tema dari musiknya tuh tawiding tiding 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 tiding. Coba deh cek deh. Pulang ke Pamulang Endah Resa. Masuk ya Mbak Endah, Mas Resa. Kita pulangnya ketupat. Lah kok ketupat? Emangnya mau lebaran? Ayo yang bener lah. Kita Tuh kalau kalian perhatiin musiknya ada tadang teng teng tadadang, baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Jadi pokoknya gue masukin referensi apapun yang bisa gue masukin. Kalau di sini lagi bahas tentang ketupat lebaran, ya udah lagunya juga lagu tema lebaran gitu. pulangnya ke Dondong. Nah kalau kedondong berhubung gue tidak menemukan referensi apapun seputar lagu seputar kedondong, jadi ya gue ngikutin dengan alur musiknya aja. Buset, tadi ketupat, sekarang ke Dondong. Pada lapar lu ya? Ke Lulu. Ayo, terakhir nih, harus bener. Kita pulangnya ke Lulu. Habis. Nah sekedar trivia tadinya tuh dalam ide awal gue ketika akhirnya disoraki dengan benar Lulu, di sini gue pengen ada tambahan monolog di mana gue bilang pinter gitu loh. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya malah bikin jelek lagu, jadi gue cut. Nggak ada jadinya, sekalian abis aja di situ. Gitu. Wow, 41 menit sendiri. Capek juga bahas ginian ya. Tapi saya senang karena bisa mendeliver apa yang saya miliki di otak saya ini kepada kalian semua melalui video ini berdurasi 41 hampir 42 menit. Jika misalnya ada hal yang saya miss, saya luput untuk jelaskan, tolong dari pihak Lunarian bisa tolong ingatkan saya baik melalui japri ataupun komen, boleh banget. Atau mungkin teman-teman ada yang merasa kurang jelas atau ada hal yang bang yang sebelah sini bukannya gini-gini, bisa tolong dicerahkan, soalnya takutnya gue skip gitu. Tapi intinya this whole project is a lot of fun. Jadi terima kasih banget buat tim dari Lunarian, buat Kak Patricia yang sudah ngajak, buat Lulu juga terima kasih sudah menjadi sumber inspirasi yang baik. Kamu cukup duduk diam dan senyum saja, itu sudah menjadi inspirasi. Saya Rangga Pranendra, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.